Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Agus Dimodi. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Agus Dimodi, NPM 1120124001, S1 Sistem Informasi Reguler B2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan. Di sini kita mendapatkan tugas di coffee shop. Nah, untuk saya sendiri, saya mendapatkan bagian di bagian supplier. Baik, saya akan coba share screen dulu. Baik, untuk latar belakang dari coffee shop. Coffee shop adalah sebuah lahan bisnis yang memberikan keuntungan bagi para pengusaha jika mengetahui cara mengembangkannya. Saat ini coffee shop tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sudah merambah di kota-kota kecil. Walaupun dengan pasar yang berbeda-beda, menurut Julian di tahun 2015, minum kopi sudah jadi rutinitas kebanyakan masyarakat Indonesia, baik kalangan elit, menengah, maupun masyarakat kecil. Bagi masyarakat kalangan atas, biasanya minum kopi dilakukan di tempat-tempat yang disebut coffee shop. Sedangkan bagi konsumen kalangan bawah, untuk menikmati secangkir kopi, biasanya dilakukan di warung kopi. Warung kopi biasanya menawarkan harga yang ekonomis dan tentunya tidak menguras kantong. Berbeda dengan coffee shop menetapkan harga relatif mahal, tetapi konsep dan fasilitas yang diberikan biasanya lebih baik daripada warung kopi. Saat ini persaingan dalam bisnis coffee shop semakin ketat. Oleh karena itu, para pengusaha di bidang ini harus melakukan berbagai inovasi pada bisnisnya agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Dengan melakukan perubahan dan menciptakan ide-ide baru yang kreatif, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen jadi puas. Selain itu, perusahaan harus bersiap-siap untuk berkompetisi. Bagaimana cara menangkan kompetisi? Ya, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah sesuatu yang kita miliki, tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif menurut resource-based view, artinya keunggulan tersebut merupakan hasil pengelolaan sumber daya internal yang berbeda dari yang lain dan tidak mudah ditiru. Sumber daya internal terdiri dari apa yang terlihat seperti aset dan apa yang tidak terlihat seperti brand reputation dan kekayaan intelektual. Bagaimana cara menemukan keunggulan kompetitif? Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, kekuatan dan kelemahan ini dinilai dari area fungsional seperti manajemen, marketing, keuangan, penelitian, dan pengembangan manajemen sistem informasi dan produksi serta operasi. Apabila konsumen menjadi puas, maka diharapkan konsumen tersebut menjadi loyal dan menceritakan hal-hal positif tentang coffee shop tersebut kepada orang lain. Untuk membuat konsumen menjadi pelanggan yang loyal terhadap perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan kegiatan yang dapat memuaskan pelanggannya. Hal ini disebut dengan experiential marketing. Menurut Rosanti et al. Tahun 2014, experiential marketing adalah kegiatan promosi yang dilakukan pihak produsen untuk mengetahui reaksi konsumen akan pemakaian produk. Dengan adanya experiential marketing yang baik, maka konsumen dapat menjadi loyal terhadap barang atau jasa dari perusahaan. Selain melakukan experiential marketing, perusahaan juga perlu memperhatikan service quality yang diberikan pada konsumennya. Menurut Z. Ham tahun 2006, dalam Tionato dan Kunto 2013, mengungkapkan bahwa service quality atau kualitas layanan
merupakan elemen kritis dari persepsi konsumen akan produk atau jasa yang diterimanya. Khusus dalam suatu produk yang murni jasa, service quality akan menjadi elemen yang dominan dalam penilaian konsumen dalam mencapai dan menghasilkan suatu kualitas jasa yang baik. Suatu perusahaan jasa haruslah mengerti dan mengenerasikan segala dimensi kualitas jasa dengan tepat. Hal tersebut dikarenakan konsumen menggunakan persepsinya dalam menilai kualitas jasa suatu perusahaan, yaitu dengan melihat dan merasakan dimensi-dimensi kualitas jasa yang ditawarkan. Konsumen yang puas dengan pelayanan dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan menjadi loyal. Loyalitas pelanggan adalah strategi yang menciptakan penghargaan bersama untuk menguntungkan perusahaan dan pelanggan. Untuk permasalahan umum dari organisasi dan distribusikan pula rinci masalah pada bagian Anda divisi masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan informasi umum dulu dari permasalahan dari coffee shop. Dalam membuka sebuah bisnis coffee shop atau kedai kopi memang sangat menarik dan bisa sangat menguntungkan bagi para mereka yang ada di bisnis ini. Dengan meningkatkan permintaan yang memiliki kualitas tinggi dan penjualan yang sangat tinggi di pasar, seharusnya kedai kopi atau coffee shop yang memiliki lokasi yang baik dan dikelola dengan baik bisa sukses dan terus berkembang. Ditambah lagi, semua orang pasti suka minum kopi, bukan? Bisnis kopi bisa gagal karena sebuah alasan, tetapi secara umum ditemukan beberapa alasan. Bukan terletak atau karena kopi. Bahkan kedai kopi yang memiliki karyawan yang terlatih dengan baik pun bisa gagal. Jadi, apa saja kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat membangun sebuah kedai kopi atau coffee shop? Yang pertama adalah kurangnya riset atau penelitian yang dilakukan. Tidak hanya untuk bisnis kopi, memulai bisnis apapun pastinya memerlukan pasar, dan banyak sekali pemilik kedai kopi atau coffee shop yang baru merintis melupakan hal-hal dasar ini. Daya tarik bisnis coffee shop membuat banyak pemilik kedai kopi atau coffee shop hanya memikirkan bagaimana mereka bisa cepat membuka kedai kopi tanpa melakukan penelitian dan perencanaan bisnis kopi. Banyak sekali orang-orang yang terjun dalam startup bisnis kopi tanpa mempelajari apa yang dibutuhkan untuk membuat bisnis mereka sukses. Biasanya, ini terjadi terhadap orang-orang yang baru mengambil alih bisnis kedai kopi yang sudah berjalan tanpa melakukan penelitian dan riset tentang cara menjalankan kedai kopi supaya bisa sukses dan cara menghadapi tantangan dalam bisnis saat ini. Dalam melakukan riset sebelum memulai kedai kopi sangat penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Riset seperti apa yang harus dilakukan dalam membuka bisnis kedai kopi? Di antaranya adalah membaca buku, mencari sumber lain, misalnya tentang YouTube, Instagram, dan lain-lain. Riset tentang elemen-elemen yang dibutuhkan, dan lain-lain. Untuk permasalahan berikutnya adalah kesalahan dalam membuat perencanaan. Setiap bisnis kopi yang dibangun berbeda dengan kedai kopi lainnya. Perencanaan yang tepat dan menyeluruh bisa menghemat waktu, uang, dan sakit kepala karena gagal membangun bisnis kopi. Coba luangkan waktu untuk memikirkan dan merencanakan tentang bidang-bidang ini. Waktu yang digunakan untuk usaha bisnis kedai kopi, mengembangkan konsep bisnis kedai kopi yang Anda buat secara menyeluruh, tidak mengetahui konsep kopi shop yang dimiliki. Tulislah rencana Anda, rencana bisnis kedai kopi. Permasalahan yang terjadi dengan kopi shop di bagian supplier ditemukan beberapa alasan. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat membangun sebuah kedai kopi di bagian supplier. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk permasalahan yang pertama adalah riset pasar, di mana untuk mengkategorikan kopi jenis apa yang dibutuhkan oleh pasar, persaingan tentu akan ada dalam suatu bisnis. Karena harus mengetahui betul apa yang diinginkan oleh pasar. Misalnya, apakah akan mendistribusikan kopi yang masih berbentuk biji kopi atau kopi sudah nanti proses dan menjualnya sebagai kopi bubuk. Banyak bisnis yang tidak menganggap penting target konsumennya, sehingga terkadang banyak biaya yang keluar secara percuma karena produk tidak masuk dalam konsumen yang sesuai. Buat daftar pelanggan yang potensial,
untuk membeli dalam skala besar dan kontraknya bisa berkelanjutan. Permasalahan berikutnya adalah mencari pemasok. Petani kopi atau industri kopi yang besar dapat menyediakan produk kopi dengan kualitas terbaik dan harga yang cocok. Pastikan membeli dengan harga rendah dan dapatnya dengan harga tinggi dengan jumlah penjualan yang banyak. Untuk permasalahan berikutnya adalah mengumpulkan data kopi. Kualitas kopi ditentukan dari waktu distribusi dilakukan, jangan sampai menemukan waktu di kopi karena lamanya waktu untuk mendistribusikan ke pasar atau produsen. Menjaga kualitas, menerima masukan atau sebagai kepuasan dari produsen, dan rutin jalankan quality control. Untuk teori yang digunakan adalah yang pertama, menurut Kohler dan Armstrong tahun 2008, Customer Relationship Management atau CRM adalah konsep yang paling penting dalam pemasaran modern. Dan dalam arti lebih luas, CRM adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Menurut Sevi, tahun 2011, Electronic Customer Relationship Management atau ECRM merupakan penggunaan teknologi komunikasi secara digital memaksimalkan hasil penjualan pada pelanggan yang saat ini dan mendorong penggunaan layanan online. Untuk berikutnya akan menjelaskan tentang artinya. Untuk artinya sendiri itu ada 3 bagian, di mana ada bagian customer, front office, dan back office. Di mana di customer ini biasanya melakukan pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi dengan bagian front office. Ketika customer bertanya, nanti di bagian front office akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari customer. Biasanya ketika sudah merasa cocok, customer akan membeli produk. Ketika membeli produk, nanti front office akan mencoba konfirmasi ke bagian back office, di mana ketika bagian back office sudah menerima pertanyaan, bagian back office akan mengecek stok barang, melihat kondisi barang apakah masih ada atau tidak. Ketika sudah melakukan informasi, dari bagian back office akan melakukan konfirmasi dan akan menginformasikannya ke bagian front office, di mana setelah bagian front office menerima informasi akan menyampaikan informasi, di mana menyampaikan informasi ini ke bagian customer dan bagian customer akan menerima informasi. Ketika di bagian customer sudah menerima informasi, bagian customer akan membeli, di mana saat membeli customer akan melakukan pembayaran sekaligus, di mana ketika pembayaran sudah diterima akan dialihkan ke front office. Front office akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, bagian back office akan mengemas bahan baku atau permintaan barang yang dibeli. Ketika sudah sesuai, akan memberikan pesanannya ke bagian customer, di mana untuk rangkaian layar berikutnya, ketika kali customer mengajukan pertanyaan ke bagian front office dan front office harus melakukan informasi ke bagian back office, misalnya terkait stok atau yang lain-lain, karena informasi itu berbeda tanggung jawabnya, jadi dari bagian front office akan
melakukan konfirmasi ke bagian back office. Ketika sudah mendapatkan pertanyaan dan sudah konfirmasi, bagian back office akan melihat jumlah stok barang yang ditanyakan, apakah masih ada atau tidak. Ketika barangnya masih ada, akan diajukan ke bagian back office untuk melakukan recap. Ketika sudah sesuai recap pesanannya, kemudian pembayaran sudah selesai juga, akan dialihkan untuk laporan. Untuk flyer berikutnya adalah di mana dalam proses CRM ini kita menggunakan software pendataan, di mana antara bagian front office dan back office itu saling terhubung. Jadi untuk membuat satu pintu, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan keluar. Jadi ketika sudah ada pertanyaan, data pertanyaan itu akan ditampung dan tabelnya adalah tahapan pengecekan. Untuk pengecekannya itu, ketika sudah dapat informasi, akan ditampung dan akan dikonfirmasi terkait informasi sebelumnya di data pemesanan. Ketika sudah selesai untuk pemesanannya, akan diadakan untuk proses laporan untuk dibuat laporan bulanan dan lain-lain. Berikutnya kembali ke bagian penjelasan. Untuk kelebihan dari sistem baru dan apa yang harus dilakukan bagi seluruh terlibat seperti teknologi yang digunakan seperti internet, eksternet, dan internet. Kelebihan dari sistem baru adalah sistem yang lebih fleksibel karena sistem bisa terhubung atau terkoneksi antara data satu dengan data yang lain. Upaya yang harus dilakukan adalah menyesuaikan kebutuhan atau kesesuaian dari masing-masing fungsi atau divisi. Karena dari ketiga bagian ini itu memiliki fungsi atau peranan beda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan atau fungsi masing-masing. Jangan sampai antara fungsi satu dengan fungsi lain itu terputar. Karena permasalahan seperti ini bisa saja menjadi permasalahan besar di akhir-akhir. Paling cukup sekian dari saya untuk mempresentasikan tugas dari manajemen Pasok di bagian supplier atas kekurangan atau salah kata dan sebesarnya. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua.